Alam raya dan seisinya diciptakan oleh Allah untuk makhluknya yang bernama manusia. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini diberikan secara cuma-cuma. Terlalu banyak kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia, dan tak seorang pun mampu menghitungnya meskipun menggunakan alat hitung tercanggih. Ada banyak karunia yang diberikan oleh Allah untuk manusia, namun hanya sedikit manusia yang menyadari dan mengakui karunia tersebut. Padahal, andai saja semua manusia mau sedikit memikirkan apa yang ada pada diri mereka, niscaya mereka akan merasa begitu kaya raya dengan nikmat Allah yang tak ternilai harganya. Kita bisa perhatikan dua contoh berikut. Pertama, pada umumnya ketika dalam keadaan sehat, manusia tidak menyadari bahwa kesehatan itu adalah nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Manusia cenderung menganggap bahwa itu semua hal biasa dalam kehidupan, ada sehat dan ada sakit. Yang kedua, semua anak terlahir dari seorang ibu, tetapi banyak di antara mereka yang kemudian lupa kepada jasa dan pengorbanan sang ibu. Banyak kasus penghinaan, penganiayaan, dan penistaan terhadap orang tua, terutama ibu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14, serta hadis terkait tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Mari kita perhatikan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah. Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau setidaknya sama baiknya.
Walaupun dalam konteks bersyukur kepada orang tua, tidak ada perbuatan yang dapat menyamai dengan kebaikan mereka, apalagi melebihinya. Begitu pula bersyukur kepada Allah. Perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Meskipun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekadar berterima kasih atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Jika untuk mensyukuri nikmatnya saja tidak cukup, apalagi untuk membeli surganya. Jadi, kalaupun Allah memberikan kita surga, tentu bukan karena ibadah kita, tetapi karena besarnya kasih sayang atau rahmat Allah kepada kita. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yakni hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, yakni alhamdulillah. Adapun bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah, serta bermanfaat baik bagi diri maupun bagi sesama sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Adapun sikap dan perilaku mulia yang dapat dikembangkan dari beribadah dan bersyukur kepada Allah adalah sebagai berikut. Pertama, bersikap qanaah, yakni menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Yang kedua, berusaha mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang ketiga, berusaha mentaati Allah dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepadanya. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Serta yang kelima, memperbanyak amal solih atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah.